Ustadz, pada hari ini kita akan berdialog mengenai satu kitab yang banyak dipakai di pesantren maupun dipegang oleh umat Islam sebagai kitab fiqhiyah. Namanya Bulughul Maram, artinya mencapai cita-cita. Nah, sebelum kita bahas, Ustadz bisa memberi komentar bagaimana mengenai Bulughul Maram ini menurut antum? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab Bulughul Maram adalah salah satu kitab al-ahkam yang berbicara mengenai hukum-hukum, mulai dari kitabut taharah dan seterusnya. Ya. Di dalam karangan para ulama kita jumpai selain kitab-kitab hadis yang khusus disusun dengan sanadnya dari yang mengeluarkan hadis sampai kepada Nabi seperti Bukhari, Muslim dan seterusnya. Sebagian ulama menyusun kitab-kitab tertentu dalam masalah-masalah tertentu. Ada yang mengkhususkan menyusun kitab mengenai al-ahkam, hukum-hukum. Di antaranya adalah Bulughul Maram. Tetapi ini kitab ahkam yang tidak begitu besar. Ya. Ada lagi Kitabul Ahkam karangan Majiduddin Abil Barakat, yakni kakek dari Ibnu Taimiyah, dengan judul Al-Muntaqa fi Akhbaril Mustafa, yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani menjadi kitab dengan nama Nailul Awtar. Ya. Dan sebelum kitab Bulughul Maram ini ada satu kitab hukum yang belum diterjemahkan dan sangat bagus sekali, yaitu Al-Muharrar fil Hadits, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi adalah tilmid, murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, ini pertama. Yang kedua, di dalam kitab Bulughul Maram ini, sebagaimana kebiasaan Al-Hafidz Ibn Hajar pengarang kitab ini, selalu menjelaskan derajat hadis tersebut. Ya. Sahih dan dhaifnya. Ini ghalibnya. Bukan hanya pada kitab beliau Bulughul Maram, tapi pada kitab-kitab beliau yang lain, karena beliau mempunyai karangan puluhan. Dan ini salah satu kitab yang kecil dari kitab-kitab beliau yang begitu banyak. Di antaranya Syarah Bukhari yang terkenal dengan nama Fathul Bari, ya, mengenai hadis, mengenai syarah hadis, dan mengenai biografi para sahabat, riwayat hidup para sahabat dengan judul Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Fathul Bari beliau susun selama 25 tahun, sedangkan Al-Isabah beliau susun selama 40 tahun. Selain dua kitab ini, beliau pun menyusun kitab-kitab mengenai rijalul hadis yang terkenal dengan nama biografi Tahzibut Tahzib, menjelaskan tentang rawi-rawi hadis mana yang thiqah dan seterusnya. Jadi Ibnu Hajar ini seorang imam, bahkan beliau dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Ini salah satu gelar tertinggi di dalam dunia hadis. Yang mendapat gelar Amirul Mu'minin fil hadis hanya beberapa orang, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Daruqutni, dan barangkali yang terakhir Al-Imam Ibnu Hajar mengarang kitab Bulughul Maram ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam kitab Bulughul Maram ini terdapat beberapa kekeliruan
apakah kekeliruan ini langsung dari pengarangnya yaitu Al-Imam Ibnu Hajar atau dari pencatat naskah Bulughul Maram ini? Saya ambil contoh hadis nomor 35. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qalat Khawlah, berkata Khawlah, salah seorang sahabiyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, apabila darah haid itu tidak hilang dari pakaianku setelah aku mencucinya, yakni ada bekas darah itu. Jadi bagaimana ketika setelah aku mencuci darah haid yang ada di pakaianku, bekasnya itu tidak hilang, apakah masih boleh dipakai atau tidak? Qala, jawab Nabi, yakfikil ma, cukup bagimu air itu untuk mencuci darah haid itu. Adapun bekasnya tidak memudaratkan engkau. La yadurruki atharuhu. Bekas darah haid itu yang telah engkau cuci itu tidak mengapa, tidak salah engkau pakai lagi. Karena darahnya najisnya telah engkau cuci. Ya? Kemudian dikatakan akhrajahu at-Tirmidzi. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam at-Tirmidzi. Wa sanaduhu dha'ifun. Dan sanadnya dhaif. Ya. Di dalam riwayat ini sepanjang pemeriksaan menurut undang-undang ilmu hadis terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Tetapi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam pertama Abu Daud, yang kedua Al-Imam Ahmad, yang ketiga Al-Imam Baihaqi. Kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Al-jawab, manusia. Tempat kesalahan, tempat lupa dan salah. Kalau itu dari pengarangnya, ya, atau dari pencatat naskah ini, sabaqal qalam, atau salah cetak. Tidak. Oh, tidak juga. Tidak salah cetak. Karena seluruh naskah yang ada sekarang ini, seluruh cetakan itu seperti ini. Oh. Kami telah memeriksa dari cetakan-cetakan dalam bahasa Arab, baik yang dahulu dan yang sekarang, itu tercantum seperti ini. Oh. Berarti kalau pencatat naskah ini memungkinkan salah, atau Al-Hafiz sendiri salah. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar salah. Biasa sabaqal qalam, tersalah dalam menulis, yang harusnya Abu Daud jadi Tirmidzi. Berarti Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Ya. Ini pertama. Yang kedua dikatakan sanadnya dhaif. Ini pun kesalahan kedua. Sanad hadis ini sahih. Ya. Kenapa demikian? Hadis ini seluruh riwayatnya dari jalan Abdullah bin Wahab, dari Abdullah bin Lahiyah, dan seterusnya. Abdullah bin Lahiyah itu seorang rawi yang thiqah pada awalnya. Ya. Dan dia biasa menghafal hadis itu dengan catatan yang ada pada dia. Para ahli hadis itu dalam meriwayatkan hadis dengan dua cara, dengan hafalan luar kepala dan dengan kitab dia. Maka Abdullah bin Lahiyah itu biasa mencatat hadis ini di kitabnya. Jadi dia meriwayatkan, kemudian dia catat. Pada satu ketika kitab catatan hadis dia itu hilang, lenyap, terbakar. Oleh karena dia biasa meriwayatkan dari kitabnya, maka tatkala kitabnya itu hilang, maka hafalannya pun goncang. Hafalannya hilang karena yang dia andalkan hanya catatan kitabnya tidak ada. Oleh karena itu para ulama memeriksa kalau riwayat Abdullah bin Lahiyah ini, kalau dia meriwayatkan satu hadis sebelum kitabnya terbakar, maka hadisnya sahih. Karena dia mempunyai catatan. Kalau dia meriwayatkan hadis sesudah kitabnya terbakar, maka riwayatnya tidak sahih, masuk ke bagian dhaif dari jurusan hafalan. Nah, sekarang jadi permasalahan, siapa-siapa saja orang yang meriwayatkan dia sebelum kitabnya terbakar dan sesudah kitabnya terbakar. Diperiksa oleh para ulama. Yang meriwayatkan dari dia sebelum kitabnya terbakar itu,
Pertama, Abdullah bin Wahab. Ya? Abdullah bin Wahab. Yang kedua, Abdullah bin Mubarak. Yang ketiga, Abdullah bin Yazid al-Mukri. 3 orang ini meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah yang terkenal dengan nama Ibnu Lahi'ah sebelum kitab Ibnu Lahi'ah terbakar. Oleh karena itu, apabila Abdullah bin Wahab atau Abdullah bin Mubarak atau Abdullah bin Yazid al-Mukri meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Lahi'ah, maka hadisnya sahih. Dan hadis ini adalah salah satu riwayat Abdullah bin Wahab dari Abdullah bin Lahi'ah yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Wahab terima riwayat ini dari Abdullah bin Lahi'ah sebelum kitabnya itu terbakar. Maka sanad hadis ini sahih. Tidak bisa dikatakan hadis ini dhaif. Ini yang pertama, ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Oleh karena itu perlu mensyarahkan kitab Bulughul Maram ini oleh yang mempunyai kemampuan tentunya, karena di kitab Bulughul Maram ini sangat sulit, ya, tidak mudah dipahami begitu. Secara hadis ini pertama memahami lafaz-lafaz hadis, kemudian syarahnya, ada maksud daripada hadis tersebut. Kan Ustaz, syarahnya sudah ada kan, Subulus Salam itu? Iya, syarahnya sudah ada, Subulus Salam. Cuman mungkin belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan. Subulus Salam sudah lama itu diterjemahkan. Secara umum saya gambarkan, jadi perlu syarah penjelasan dan perlu juga dikoreksi hadis-hadisnya. Karena banyak Al-Hafiz Ibnu Hajar meriwayatkan hadis secara ringkas di sini. Karena saya lanjutkan tentang Bulughul Maram yang keempat. Maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar mengarang kitab ini untuk hadis-hadis hukum, itu beliau menjelaskan seluruh dalil para madhab itu. Iya. Setiap madhab ada dalilnya di sini. Diturunkan. Hatta orang yang misalnya berpegang dengan kunut subuh terus menerus, ada di sini diterangkan. Jadi memerlukan satu keahlian untuk membahas kitab Bulughul Maram ini. Untuk menunjukkan ini paham bagaimana begini dan seterusnya. Saya akan berikan beberapa contoh yang menarik perhatian kita. Hadis ke-49. Ya. 49, silakan lihat kepada pendengar sekalian. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Abi Hurairah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, gurran muhajjalina min atharil wudu." Cemerlang muka dan kakinya lantaran bekas air wudu. Sampai disinilah sabda Nabi yang mulia. Adapun lanjutan daripada lafaz hadis ini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, bukan sebagai sabda Nabi, tetapi kemasukan perkataan Abu Hurairah. Ini yang dalam ilmu hadis dikatakan mudraj. Kemasukan perkataan salah seorang rawi. Dan ini diterangkan juga oleh sebagian ulama, para ulama. Di antaranya Al-Hafiz sendiri mempermasalahkan tentang man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al di kitabnya Syarah Bukhari yang bernama Fathul Bari. Kalau kita tidak melihat lagi, ini banyak kesalahan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin sanggup di antara kamu untuk memanjangkan cahayanya, hendaklah dia kerjakan. Oleh karena itu, ada orang yang mencuci tangannya sampai ke lengannya dan mencuci kaki sampai lewat betisnya. Gitu. Ini perkataan Abu Hurairah yang masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia, kesalahan sebagian rawi. Jadi min atharil wudu sampai di situ. Sampai di situ. Dari man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, itu perkataan Abu Hurairah menjelaskan hadis ini atau dalam perkataan yang lain. Sebagian rawi tersalah. Ya. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa
hadis Nabi senantiasa terpelihara sama dengan Al-Quranul Karim. Tidak sedikit pun kesalahan dalam hadis, melainkan akan diketahui oleh para ulama kita yang ahlinya dalam hadis itu. Kita lanjutkan. Ya. Hadis ke-78 dan 79. 78 dan 79. Ya. Silakan. Wa an Talaq bin Ali radhiyallahu anhu qala رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بدعة منك أخرجاه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata seseorang, yakni kepada Nabi, aku menyentuh zakarku. Atau dia berkata, seseorang menyentuh zakarnya dalam salat, apakah wajib atas dia berwudu? Yani batalkah wudunya apabila dia menyentuh kemaluannya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Innama huwa bad'atun mink. Hanya saja dia itu bagian daging daripada engkau. Dikeluarkan oleh al-Imam yang 5 akhrajahul khamsah, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini memang sahih. Hadis 78 ini bertentangan dengan hadis 79. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang menyentuh zakarnya, hendaklah dia berwudu. Berarti batal wudu apabila menyentuh zakar. Akhrajahul khamsah. Dan hadis ini pun sahih. Al-Imam Ibnul Madini di hadis nomor 78 diturunkan oleh Ibnu Hajar mengatakan huwa ahsanu min hadis Busrah. Hadis Talaq bin Ali lebih bagus dari hadis Busrah. Sedangkan di hadis ke-79 muridnya Al-Imam Al-Bukhari, karena Ibnul Madini itu yang namanya Ali bin Madini, guru daripada Al-Imam Al-Bukhari, mengatakan huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini sesahih-sahih dalam bab ini. Bertentangkankah antara dua perkata? Tidak. Ini hanya mendudukkan permasalahan sanad hadis, bukan permasalahan fiqhiyah hukumnya. Hadis ini jelas bertentangan. Yang satu mengatakan tidak batal, yang satu mengatakan batal. Walhal dua-dua hadis ini sahih. Ini ta'arud. Bagaimana cara mendudukkannya? Maka caranya para ulama menempuh jamak, dan tidak bisa jamak di sini. Tidak bisa jamak di sini karena jelas dia lihat, yakni kapan keluarnya hadis Talaq dan kapan keluarnya hadis Busrah. Dan apakah sahabat-sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis seperti Talaq atau hadis seperti Busrah? Maka hadis Talaq bin Ali sepanjang pemeriksaan ilmu hadis itu dikeluarkan oleh Nabi, disabdakan pada awal hijrah. Pada awal Nabi hijrah. Nabi SAW mengatakan innama huwa bad'atun minka, tidak batal. Sedangkan hadis Busrah itu diperkuat dari jalan sejumlah para sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Busrah, bahkan Talaq bin Ali sendiri meriwayatkan dari Nabi bahwa menyentuh zakar itu batal wudu. Jadi hadis Talaq itu ada dua. Yang pertama tidak batal, yang kedua batal. Tidak diturunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar karena memang ini untuk meringkas saja, bukan kitab hukum yang besar. Oleh karena itu kita menempuh cara untuk melihat kapan keluarnya hadis Talaq di nomor 78 ini dan kapan keluarnya hadis Busrah. Kenyataannya menurut pemeriksaan para ahli, hadis Talaq bin Ali ini keluar Nabi sabdakan pada awal Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan hadis Busrah bersama hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis Busrah ini, seperti riwayat Abu Hurairah, itu
jauh setelah Nabi berada di Madinah. Contohnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis seperti hadis Busra, yaitu batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Sedangkan Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan Talaq bin Ali itu dari awal Hijrah. Berarti ada jarak 7 tahun. Berarti tahulah kita bahwa hadis Talaq bin Ali ini dimansuh hukumnya. Yang nasih adalah hadis Busrah. Karena hadis Busrah ini terakhir datangnya dan diperkuat oleh jalan sahabat yang lain. Jadi kesimpulannya ya sekarang kan bagi kita sekarang nih. Yang kita pakai ini 78. 79. 79. Iya. Jadi kalau menyentuh zakar harus batal wudu. Tetapi kita perlu lihat lagi riwayat yang lain. Yang mana yang dikatakan batal? Dalam riwayat Abu Hurairah, di sini tidak diturunkan oleh Ibnu Hajar, itu apabila tidak ada alas sama sekali. Tetapi kalau berlapik ada alas, seperti dengan memakai celana, memegang farji, tentu ada sebab, itu tidak batal wudu. Yang tanpa alas langsung menyentuh daging itu, batal wudu itu. Nah sekarang bagaimana Ustaz? Kalau sudah mandi, udah bersih, disabun, ya apa kan? Kalau kita kembali ke atas itu bahwa baldatun minka juga kan sudah bersih. Merusak wudu juga. Iya. Karena ada hadis Busrah ini. Hadis Busrah jelas, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, falyatawadda, wudu. Kalau tanpa alas, kalau dengan alas tidak batal wudu. Ini sebagaimana riwayat Abu Hurairah. Saya ulang lagi supaya lebih jelas lagi karena hadis ini sukar dipahami, sangat sulit dipahami. Kecuali kita mengadakan pemeriksaan total terhadap tarikh sejarah keluarnya hadis ini dan riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan dua hadis ini. Ternyata yang semakna atau yang sama dengan hadis Talaq bin Ali di nomor 78 tidak ada. Hanya satu-satunya hadis wujud di dunia ini seperti ini. Tapi kalau Hasan ini dia menggabungkan dua hadis, diambil hadis yang sahih, membuang yang lemah itu. Keterangan di Hasan itu ada. Jadi seperti itu gitu. Dua-duanya sahih. Iya betul. Secara ilmu riwayat sahih. Tapi mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih jelas hadis Busra bin Safwan. Maka memakai yang 79 melemahkan meninggalkan yang mansuh. Yang 78 begitu. Itu Hasan begitu. Karena begini, hadis Talaq bin Ali itu ada dua. Pertama yang di nomor 79, yang kedua tidak dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Yaitu hadis Talaq bin Ali yang meriwayatkan juga dari Nabi bahwa yang menyatakan bahwa batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Itu hadis Talaq bin Ali juga. Berarti dia ada punya dua hadis di situ. Yang satu batal dan ini di awal hijrah, yang kedua tidak batal. Dan yang tidak batal ini diperkuat oleh hadis Busrah atau hadis Busrah diperkuat oleh hadis Abu Hurairah dan hadis Talaq dan lain-lain. Saya mempunyai catatan dalam takhris hadis saya. Itu begitu banyak sahabat yang meriwayatkan tentang batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Tapi dalam sebagian riwayat Abu Hurairah itu apabila tidak ada tabir atau ada lapisnya. Kita ambil contoh yang lain. Saudara Ustaz. Iya. Mungkin karena tadi antum bilang pakai lapis sehingga juga menyentuh wanita kalau berlapis itu nggak apa-apa katanya. Oh enggak, lain lagi itu permasalahan. Lain lagi permasalahannya. Lain lagi. Iya. Kita lanjutkan bicara ini ya. Hadis nomor 132. Ya. 132. Ya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لهائط ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin walal junubin. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid ini bagi perempuan yang haid dan tidak juga untuk orang yang junub. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar tidak memberikan komentar kecuali menurunkan tashih pensahihan Ibnu Khuzaimah. Sahihkah hadis tersebut atau tidak? Ya. Al-jawab,
hadis ini sepanjang pemeriksaan apabila kita mengikuti kaidah-kaidah ilmiah hadithiyah, maka hadis ini dhaif. Ya. Kenapa? Karena di sanadnya ada seorang rawi wanita namanya Jasrah binti Dajajah yang meriwayatkan dari Aisyah. Sedangkan Jasrah ini dhaifah, seorang rawi perempuan yang lemah. Berkata Imam Al-Bukhari tentang Jasrah ini, "Inda Jasrah ajaib." Pada Jasrah ini ada keanehan-keanehan. Ini tentang riwayatnya, bukan pikirannya atau apa. Ajaib, ini keanehan-keanehan. Ini menunjukkan salah satu lafaz untuk melemahkan seorang rawi. Kemudian berkata Al-Imam Al-Khattabi, dia mengatakan dha'afa hadzal hadis jama'atun. Hadis ini telah didhaifkan oleh jamaah ahlul hadis. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi, dan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dan lain-lain imam ahlul hadis mendhaifkan hadis ini. Berarti tashih pensahihan Ibnu Khuzaimah mardudun, tertolak dia. Ya? Dan hadis tersebut pun bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa perempuan dan orang junub boleh diam dan tinggal di masjid. Ya. Ustaz, surah 4 ayat 43 itu kan, ya, di situ wala junuba illa abir sabil. Berat orang junub kecuali melintas. Ya. Apa tafsirnya itu? Tafsirnya apa? Junub. Orang junub. Iya betul. Ada yang tafsirkan demikian. Bagaimana tafsir sahabat mengenai ayat yang mulia tersebut? Tafsir sahabat memang ada yang menafsirkan demikian seperti Ibnu Abbas, ya, kecuali kamu lewat saja. Tapi sanadnya dhaif. Ada lagi katanya dari Ibnu Mas'ud, juga sanadnya dhaif. Kedua riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di kitab tafsirnya yang besar itu, dan Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Sunanul Kubra. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi menurunkan riwayat dari Ibnu Abbas lagi yang sahih tapi berbeda tafsirnya. Yang dimaksud di situ wala junuban illa abiri sabilin, itu musafir. Dan kita lihat lagi tafsir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menafsirkan ayat yang mulia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Sunanul Kubra bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih bahwa Ali menafsirkan ayat yang mulia itu, yakni wala junuban illa abir sabil, itu al-musafir, orang yang musafir kemudian terkena janabah, maka dia boleh bertayamum sampai dia mendapati air lalu dia mandi. Orang musafir kemudian dia berjanabah dan dia tidak memperoleh air untuk mandi janabah, maka dia boleh bertayamum. Boleh bertayamum sampai nanti dia mendapati air, maka dia mandi janabah itu. Jadi tidak tepat kalau ditafsirkan itu adalah orang yang tinggal di masjid. Masjid tidak tepat karena ayat itu mempunyai tafsiran seperti itu dan sahih tafsirannya seperti itu. Begitu Ustaz. Sekarang kita anggap hadis ini tidak ada. Iya. Nah sekarang wanita haid boleh duduk. Boleh. Tapi di hadis lain antum coba lihat. Hadis 513. Wa an Ummi Athiyyah qalat umirna an nukhrijal awatiqa wal huyat bil aidain yashhadna al khaira da'watal muslimin wa ya'tazilu huyatul musalla. Muttafaqun alaih. Nah ini apa tidak bertentangan dengan hadis? Coba terjemahkan dulu. Apa Pak? Nah, dari Ummu Athiyyah dia berkata, kami disuruh mengeluarkan al-awatik, gadis-gadis, orang-orang yang haid dalam 2 hari raya, untuk menyaksikan kebaikan dan doa-doanya orang Islam, dan diuzlakan atau disingkirkan orang-orang haid dari tempat sholat. Begitu. Apa tempat sholat di sini? Musola. Musola apa artinya di situ? Lapangan. Lapangan. Berarti perempuan yang haid tidak boleh ke lapangan? Enggak, artinya di tempat sholatnya yang sudah ditentukan itu. Di sini tidak ada sangkut pautnya dengan masjid, tapi musola. Yang dimaksud dengan tunggu dulu. Wa ya'tazilul huyyadul musalla, hendaklah dia tidak ikut sholat Id. Kalau sholat Id itu dikerjakan di masjid, bisa hadis ini.
Begitu. Dan hadis ini tidak terlarang juga perempuan itu. Kalau betul ini ditafsirkan masjid, tidak terlarang juga perempuan itu tinggal di masjid. Karena dari awalnya kan mereka sudah menyaksikan doanya orang muslim. Hanya ketika mau ditegakkan sholat, mereka keluar lagi. Mafhumnya kalau sudah selesai sholat, boleh masuk lagi. Kalau hadis ini kita pahami bahwa musalla itu adalah masjid. Tapi musalla itu tanah lapang. Yang dimaksud wa ya'tazilul qayyadul musalla, hendaklah perempuan yang haid itu menyingkir, maksudnya tidak ikut mengerjakan salat. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan masjid, karena salat Id kita kerjakan di tanah lapang, bukan di masjid. Kalau salat ini dikerjakan di tanah lapang pun masih tidak bisa mempergunakan hadis ini, karena hadis ini hanya melarang kalau mau salat saja. Berarti kalau tidak ada salat boleh dia tinggal di masjid. Kan begitu bisa dipahami. Kalau kemarin saya baca betul di Sunan Albani, sebenarnya gaib. Iya. Jadi seorang wanita walaupun berangkat boleh masuk ke masjid. Ya boleh. Memang ini mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Dan saya lanjutkan keterangan saya supaya hujjah ini kuat dalilnya. Mana yang membolehkannya? Pertama, tidak ada dalil karena hadisnya dhaif. Dengan kesepakatan para ulama. Kita tidak bisa. Terus, tolong antum jelaskan lagi. Iya. 513 ini. Nanti saya jelaskan dulu ini supaya hujjahnya lebih kuat lagi, ya. Hadisnya dhaif, tidak bisa dipertahankan untuk mensahihkannya, ya. Lalu mana yang membolehkannya? Al-bara'atul asliyah, kembali kepada hukum asal. Hukum asal itu boleh masuk masjid. Jangankan orang muslim, orang mukmin pun masuk masjid. Orang kafir pun boleh masuk masjid. Orang kafir pun boleh masuk masjid. Contohnya mana? Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tumamah tertawan dan diikat oleh Rasulullah di tiang masjid. Jelas orang kafir tidak selamat dari junub. Makanya dulu Bill Clinton pernah ke Istiqlal. Ya, kecuali masjidil haram itu. Ya, kecuali nggak boleh. Nama muslimin najasun gitu Ustaz. Iya, tidak boleh itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk masuk ke masjid mengambil sajadah kecilnya. Kata Aisyah bahwa dia sedang haid. Ya, jawab Nabi, "Inna haydataki laysat fi yadik." Sesungguhnya haidmu itu tidak ada di tanganmu itu. Ya. Hadis yang mulia ini sejelas-jelas dalil yang membolehkan perempuan haid untuk masuk ke masjid. Ada yang mengatakan, oh ini diperintah hanya sekedar lewat saja. Mana di hadis itu dikatakan Nabi, engkau hanya sekedar lewat saja. Hadis itu umum. Dan hadis itu menerangkan bahwa perempuan yang haid itu bukan perempuan yang kotor. Haidnya itu bukan di tangan. Kalau haidnya itu di tangan, kata Nabi, ya kotor ngambil sejadah. Haidnya itu di tempat farjinya itu. Farjinya, ya. Itunya. Jadi perempuan yang haid itu bukan najis. Yang najis itu adalah darahnya. Jadi sabda Nabi ini azim, besar sekali. Inna haydhataki laysat fi yadik. Sesungguhnya haidmu itu tidak ada di tanganmu. Itu hujjah yang kedua. Hujjah yang ketiga, ya ini kita mengetahui dalam hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, bahwa di masjid Nabi itu biasa tinggal ahlus suffah. Ahlus suffah kan tinggal di masjid. Dan mereka tinggal bukan sehari dua hari, dalam waktu yang lama. Tentunya tidak selamat dari janabah. Nabi SAW tidak perintahkan kepada seorang pun dari ahlu suffah, nanti kalau kamu janabah tinggal dulu dari masjid. Tidak pernah. Gitu. Itu hujjah yang ketiga. Iya kan? Ya. Hujjah yang ketiga. Hujjah yang keempat, tukang sapu masjid Nabi adalah wanita. Itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada tukang sapu masjid yang wanita, nanti kalau kamu haid libur dulu sepekan gitu. Tidak pernah. Ya ini ya kisahnya meninggal. Nah, Ustaz, maaf Ustaz, ini mumpung anak yang Ustaz. Tukang sapu itu kan meninggal ketika Rasulullah pergi. Lalu dia bilang di mana? Lalu yusollu, pengertian yusollu di situ berarti Rasulullah sholat di kubur. Sholat di kubur, betul. Tapi boleh. Kan menghadap ke boleh. Jadi sholat jenazah itu ada, nanti keluar nanti pembicaraan kita nih. Tidak ada sebentar. Hubungannya ke situ. Iya. Jadi berarti sholat khusus jenazah boleh dikubur. Boleh. Jadi bagi hadis melarang sholat di kubur. Lain lagi. Ya, itu sholat yang selain sholat jenazah. Karena selain sholat jenazah ada ruku dan sujud. Sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Jadi kita tidak sujud kepada kuburan itu. Tapi kalau sholat yang 5 waktu atau sholat sunat, ada ruku ada sujud. Kalau kita sholat di kuburan, berarti kita sholat sujud kepada kuburan itu. Betul. Gitu. Ya.
Biar nyambung gitu Ustaz. Ya, ya. Sekarang kembali lagi. Lebih kepalang tanggung saya jelaskan aja dulu. Nanti biar jelas. Salah paham nantinya, iya kan? Ini sekarang zaman banyak orang salah paham. Ya, solat terhadap mayit itu ada 3 macam. Pertama, mayit itu ada di hadapan kita. Ini yang biasa kita lakukan. Yang kedua, mayit itu di tempat yang lain, di negeri yang lain, gaib kita salatkan. Ya kan? Tapi salat gaib ini tidak jadi kebiasaan. Setiap minggu diumumkan di masjid kita salat gaib, tapi matinya dalam negeri juga, dalam kotanya juga. Itu yang di luar kota, yang di luar negeri, begitu. Dan itu sangat jarang-jarang sekali dilakukan. Karena yang mati pada zaman sahabat begitu banyak, tapi tidak setiap Jumat sahabat salat gaib. Yang ketiga, mayit telah ditanam, dikubur, dan kita belum sempat mensolatkan dia. Ya. Kita langsung najas itu salat gaib. Salat gaib. Ini salat yang disolatkan. Yang terhadap perempuan tadi itu. Kita datang ke kuburnya, menghadap ke kiblat dan berjamaah kalau bisa. Salat di kubur. Salat di kubur ini orang belum pernah lihat itu. Ini sunnah yang matrukah, sunnah yang betul-betul ditinggalkan. Ya, kita lanjutkan pembahasan itu. Silakan. Ya, tadi mengenai penjelasan hadis nomor 500. Jadi alasannya tadi itu wanita tinggal di masjid, tukang morbotnya itu. Iya. Itu perempuan. Ya? Hujah yang keempat tadi. Ya. Hujah yang keempat itu. Ya. Dan dengan yang kelima sudah 5 hujah, yakni dengan al-bara'atul asliyah, kembali kepada hukum asal karena tidak ada larangan dalam hukum asalnya, kan? Nah, kemudian ini hujjah yang keenam, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang muslim itu tidak najis. Pernah satu ketika, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah di tengah jalan. Kemudian dia buru-buru menyingkir. Kemudian ditegur Rasulullah, ya. Kemudian dia mandi janabah, dia lagi janabah. Lihat Rasulullah menyingkir. Kemudian datang. Kenapa engkau menyingkir? Sedang janabah. Gitu. Seolah-olah Abu Hurairah menganggap orang janabah ini najis, tidak kotor. Kata Rasulullah, subhanallah, innal muslim la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Tidak najis orang muslim. Jadi apa halangan dia untuk tinggal di masjid dan diam di masjid? Sedangkan orang muslim itu suci. Orang kafir yang najis saja, najis hatinya, masing dibolehkan masuk masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Gitu. Ini salah satu hujjah lagi ke-6. Hujjah yang ke-7 diriwayatkan oleh Al-Imam Sa'id bin Mansur sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Kathir di kitab tafsirnya bisanadin sahih, bahwa mereka, yakni para sahabat itu banyak itu janabah biasa tinggal di masjid kecuali mereka berwudu saja kemudian duduk di masjid. Gitu. Itu semua hujjah yang menjelaskan bahwa tidak ada halangan sama sekali. Karena tidak ada satupun dalil yang sahih yang melarang perempuan-perempuan itu untuk tinggal di masjid, belajar atau mengajar. Biasanya belajar itu, mendengarkan. Yang sahih yang melarang semuanya dhaif. Bahkan sebaliknya yang sahih itu membolehkan. Adapun hadis tadi 513 tidak ada hubungannya sama sekali. Dan hadis ini diantara fikihnya adalah yakni memerintahkan perempuan-perempuan dan kaum muslimin semuanya untuk keluar menghadiri yakni Idul 2 hari raya. Iya, salatul Aid ya. Salatul Aid ya kan. Bahkan sampai al-awatik itu perempuan-perempuan gadis-gadis yang biasa dipingit, yang selalu tinggal di rumah. Wal quyadha fil Aid, dan perempuan-perempuan haid. Yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Mereka hadir menyaksikan yakni al-khair, kebaikan dan doanya orang muslim. Jadi yang disingkirkan itu dianya karena tidak sholat. Tidak sholat. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mengenai tawaf. Sekalian antum jelaskan. Yeah. Nah, kalau tawaf kan jelas ada hadisnya itu kan. Nah, sekarang sa'i marwah itu boleh bagi wanita haid. Sa'i dan marwah bagi wanita haid boleh nggak menurut Islam? Itu sekalian ada larangannya. Ada larangannya. Di larangan tawaf dan sekalian larangan. Tapi yang di dalam hadis itu antatufa. Iya, dalam sebagian riwayat ada disebut sa'i. Saya dapat itu bisa dibaca di kitab
Fathul Bari, syarah Imam. Jadi Nail Autar. Jadi kesimpulannya tawaf, sa'i dan karena itu kan satu ya ini. Oh, satu ini. Iya. Satu paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Hasibuan ini di Pasar Rebo Jakarta. Saya sangat tertarik sekali atas penjelasan Pak Ustadz mengenai hadis Bulughul Maram ini. Indonesia ini supaya mengadakan semacam ini, artinya agar daripada orang-orang Islam itu mengerti masalah hadis ini, terutama masalah memegang kemaluan. Ya, ini banyak dipertentangkan. Terus wanita-wanita yang lagi haid, baik di dalam belajar maupun di dalam mengajar. Karena ini sangat sulit, karena orang awam ini katanya kalau sudah gurunya mengatakan demikian itu sudah begitu ya, artinya tidak ada hujah lagi gitu, karena minimnya pengetahuan kaum muslimin masalah hadis ini. Sekian saja Pak Ustadz. Ini cuma permohonan atau saran gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya. Hanya sayangnya kita tidak mempunyai pakar-pakar hadis itu. Jadi sulitnya mencari pakar-pakar itu karena belum ada ahlul hadis yang sebenar-benar ahlul hadis di negeri kita ini. Pertama, yang kedua, sebetulnya biasa saja dalam permasalahan ini, karena yang kita bahas juga salah satu dari permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, dan hal yang seperti ini tidak menyebabkan kita bertengkar, berpecah, apalagi sampai memutuskan hubungan atau lebih daripada itu, yakni berkelahi dan lain sebagainya. Masalah-masalah ahkam biasa diperselisihkan oleh para imam kita yang terdahulu. Hanya saja Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk merujuk kepada kitabnya yang mulia dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan sahabat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ketiga yang silakan. Ridho ya Allah, Pak Suryoko, Pak. Ya. Menarik sekali tentang masjid tadi, bahwa banyak sekali orang yang tidak tahu hadis melarang macam-macam untuk tidak ke masjid. Kita lihat malah diberi tanda batas suci. Kalau kita lihat dulu pada waktu Rasulullah begitu sampai ke Madinah, yang dibuat adalah masjid dulu kalau nggak salah. Dan sahabat pada bertanya, kenapa masjid dulu? Kan kita bisa sholat di mana-mana. Ternyata di situ masjid tidak hanya untuk sholat. Barangkali ini apakah kemauan-kemauan orang seperti Snogorgronya, bagaimana kita jangan sampai memakmurkan masjid ya Ustaz. Semua yang kira-kira tidak ini dilarang. Sehingga masjid kita itu kan banyak ustaz-ustaz yang apa-apa dilarang. Ternyata sore ini kami tahu bahwa orang yang wanita yang baru datang bulan pun tidak masalah di situ. Ya. Dan kelihatannya masjid adalah tempat musyawarah, tempat memperhitungkan strategi perang dan lain sebagainya. Oke, Pak Sur. Sebentar lagi. Tapi kita para ulama diam saja kalau masjid kita disumbang dari dana abadi yang dari bank itu. Nah, ini masalah bangsa dan masalah agama barangkali. Terima kasih. Pertama, jangan keterangan saya ini menjadi sebab pendengar untuk merendahkan atau kurang kehormatannya terhadap para ustadz kita yang berbeda pandangan, karena orang itu berlebih kurang dalam pengetahuannya. Kami mengetahui dalam masalah ini, barangkali lemah dalam masalah yang lain, dan begitu seterusnya. Itu harus saya tekankan. Jangan kita melampaui batas bulu dalam permasalahan ini. Bahwa permasalahan ini memang dari sini barangkali kita dapat pelajaran saja yang tinggi, bahwa mengajarkan din agama itu memang membutuhkan ilmu yang sangat cukup sekali, sehingga kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebagai sering saya katakan bahwa menjalani dinul Islam ini sangat-sangat mudah, tetapi mendakwakan Islam memerlukan ilmu yang tinggi sekali. Yang sangat kita sayangkan dan ditangisi oleh Islam adalah bahwa kita ini terbanyak jadi dai, muridnya sedikit. Pada zaman dahulu itu murid yang terbanyak yang berdakwah itu bisa dihitung dengan jari.
dan dipulangkan kepada para ahli. Nah, jadi perlu hal yang seperti itu. Yang kedua, bahwa kita sedang membahas permasalahan-permasalahan pun yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi yang berpandangan perempuan haid tidak boleh masuk masjid, orang junub, itu bukan hanya para ustadz itu, tetapi juga para ulama kita, para imam kita, karena mereka telah berselisih dalam hal ini. Tetapi kemudian para ulama mutaakhirin itu mentarjih mana yang kuat di antara dua perselisihan ini. Di antara imam yang 4, misalnya 3 imam itu melarang perempuan haid masuk masjid atau orang yang janabah, junub. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah radhiyallahu anhu majma'in itu membolehkannya karena dasarnya hadisnya dhaif begitu. Nanti apa yang menyebabkan mereka sehingga terjadi perselisihan? Barangkali akan saya terangkan di lain waktu sebab-sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama dalam masalah ijtihad ini, agar kita tidak meninggikan yang satu merendahkan yang lain. Kita merujuk karena kita diperintah bukan untuk merujuk kepada akwal perkataan para ulama, tapi perkataan para ulama, dari perkataan para ulama itu kita belajar dan senantiasa kita tidak merasa cukup dan sangat perlu terus-menerus kepada keterangan para ulama itu. Karena al ulama warathatul anbiya. Tetapi Allah tabaraka wa taala perintahkan kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kamu berselisih tentang segala sesuatu, syai'un dalam arti yang luas sekali, masalah ibadah, masalah muamalat, dan bahkan masalah kenegaraan, itu rujuknya kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali satu penelpon lagi, baru kita teruskan lagi. Silakan 8816363. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ahdiat di Jati Asih. Suaranya agak keras, Bu. Dengan Ibu Ahdiat di Jati Asih. Silakan. Gini Ustaz, saya sering bertentangan dengan kakak ipar saya itu tentang kalau mau sholat itu kita punya wudhu, lalu kita tidak akan berwudhu lagi, kita bersentuhan dengan suami, maksudnya kita duduk berdekatan gitu. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Yang sebenarnya gitu. Pertanyaannya batal tidak wudhu? Iya, batal tidak wudhunya gitu. Kita bersentuhan gitu. Iya. Colek-colekan gitu. Berdekatan duduk gitu. Iya. Iya, itu bagaimana? Menyentuh perempuan, istri atau yang lainnya tidak membatalkan wudhu, karena tidak ada nas dalil yang sahih yang mengatakan batal. Tetapi menyentuh perempuan yang bukan mahram haram hukumnya, wudhunya tidak batal. Menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu, bahkan berpahala dalam waktu-waktu tertentu. Pahala ya kesimpulannya malahan. Dan wudhunya tidak batal karena tidak ada nas yang sahih. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, bahkan ada di kitab di kitab Bulughul Maram ini, lihat di Kitabul Wudu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian beliau salat. Ini Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa beliau telah menurunkan hadis ini dari 10 jalan. Jadi hadis ini sangat kuat sekali untuk mengecek kebenaran yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Saya pun alhamdulillah telah ikut meneliti dan saya dapati sampai 7 jalan. Yang ke-8, ke-9, ke-10 jalan terang keterbatasan pengetahuan tentu saya tidak sampai. Ini hadis ini sangat sahih sekali yang menjelaskan bahwa tidak batal wudu apabila bersentuh, bahkan sampai berciuman. Yang dimaksud cium di situ bukan cium di pipi, tetapi cium bibir di situ. Yuqabbilu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat malam, Aisyah merabah-rabah dan menyentuh kedua telapak kakinya. Ketika Rasulullah waktu itu sedang sujud. Itu menunjukkan kalau menyentuh suami batal wudu, tentu Rasulullah akan keluar dari sholatnya. Jika dikatakan itu khususiyah Rasulullah, tidak tepat karena tidak ada keterangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak dalil yang lain. Adapun ayat Al-Quran Aula mastumun nisa, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat itu bersama para ulama yang lain, maknanya al-jima'. Jadi jima itu sendiri yang membatalkan wudu. Jadi aula mastumun nisa yang di surat An-Nisa itu bukan menyentuh dalam arti yang biasa. Barangkali itu.
Yang kedua Ustaz. Ada juga bilang kalau dengan nafsu gimana Ustaz? Tidak, tetap Tidak saja. juga, ya? Iya, kecuali kalau dia keluar nadi. Sebentar, masih diteruskan silakan Bu. Yang kedua Ustaz, kalau misalkan kita sholat Idul Fitri Ustaz ya, kan itu khutbah itu kan bagian dari sholat gitu ya. Tidak Bu, tidak ada yang mengatakan satupun hadis khutbah itu bagian dari sholat. Bahkan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak imam, Rasulullah SAW mempersilahkan para hadirin yang mau ikut dengarkan, yang mau pulang. Bahkan sebaliknya khatib-khatib kita di sini kalau orang pulang malah marah dianya. Rasulullah mempersilahkannya, silahkan pulang. Itu khutbah Aid, berbeda dengan khutbah Jumat. Itu pun khutbah Jumat itu tidak termasuk 2 rakaat dari bagian salat. Itu hadis dhaif. Silakan Bu. Iya, menurut pendapat saya kemarin itu kan saya mendapat. Nggak boleh Bu berpendapat Bu. Dalam masalah din jangan berpendapat kita. Saya mendapat penjelasan gitu. Mendapat penjelasan. Dari seorang ustadz gitu bahwa itu khutbah itu sebagian dari sholat gitu. Jadi kalau misalkan ada ustadz lagi khutbah itu, khutbah itu ya. Kita nggak boleh beraktivitas misalkan seperti bersalaman, ngobrol gitu, nggak boleh ustadz. Jadi selama ini saya kalau Jumat iya, tapi kalau sholat Id dipersilahkan kita pulang. Kalau mau ngobrol hendaklah ngobrol saja di luar dan pulang. Kalau mau di situ hendaklah dengarkan, nanti terganggu yang lain tentu saja. Yang dipersilahkan oleh Rasulullah, yang mau tinggal, yang mau pulang. Gitu. Jadi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barangkali satu lagi Pak Ustaz. Pertanyaan. Belum. Iya, silakan. Enggak tadi itu mungkin akan. Iya, saya bahas. Iya. Hadis nomor 442. 442. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يسير إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya dia sampai kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi waktu itu sedang ruku. Lalu dia ruku sebelum masuk ke dalam saf. Maka selesai salat, Nabi SAW bersabda kepadanya, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepada engkau dan jangan engkau ulang lagi. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari karena memang Al-Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Dan Al-Imam Abu Daud memberikan ziyadah tambahan, faraka'a duna as-saf. Abu Bakrah ini ruku sebelum sampai ke saf, thumma masya ila saf. Kemudian dia berjalan menuju saf. Hadis ini selain dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud, banyak imam meriwayatkannya, Imam At-Tahawi dan lain-lain. Hadis yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa yakni apabila kita menjumpai imam, mendapati imam sedang ruku, kemudian kita langsung ruku meskipun belum sampai di saf, lalu kita berjalan, dapat kita 1 rakaat. Istimewa apabila kita telah sampai di dalam saf itu sendiri. Tentunya berjalan ke saf itu tidak di depan pintu masjid, jalan habis sholat nantinya. Ya, ini menunjukkan dapat 1 rakaat karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangnya lagi. Adapun kalimat Rasulullah wala ta'ud, dan jangan engkau ulang, yakni dalam riwayat Al-Imam At-Tahawi dijelaskan bahwa Abu Bakrah di sini datang dengan cepat-cepat dan tergesa-gesa sehingga membuat gaduh masjid. Itu yang dilarang Nabi, wala ta'ud. Datangilah tempat salat dengan sakinah, dengan tenang dan tentram. Apa yang engkau dapati kerjakan, dan apa yang tertinggal sempurnakan nanti sesudah imam salam. Pendengar sekalian, sampai di sinilah jumpa kita. Yang hak datang dari Allah, yang salah dari kami. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Ustadz kita ucapkan jazakallah khair. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirnya dari belahan timur Jakarta kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.